Selamat malam teman-teman Garasi Bloko. Kali ini kita sedang ada di tempat yang unusual ya. Jadi kita ditemani juga dengan BMW X1 F48 ini. Memang mobil ini sangat diminati para kaum-kaum anak muda dan juga umurnya yang sudah lumayan tua. Jadi ini untuk pemakaian sehari-hari juga sangat oke. Apalagi dia dengan background yang urban city seperti ini. Ini mobilnya city car, jadi dia tenaganya untuk stop and go juga enak, nggak ribet ya untuk dibawa. Dimensinya juga cukup, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Mesinnya 1500 cc, irit banget, tenaganya juga oke banget, torsinya juga lebih dari 200 Nm. Jadi kemana-mana sangat enak. Kalau BMW nggak perlu diraguin lah kalau untuk tenaga ya. Ini kita sekarang di dalam X1 X-Line-nya ya. Jadi kita lagi test drive, terus kita mau ngasih tahu nih guys ke kalian gimana sih rasanya di dalam X1 ini. Ini sih rasanya kurang lebih sama kayak medium SUV pada umumnya ya. Jadi duduknya itu commanding. Jadi kaca depan itu lebar, terus visibilitas dari kiri, kanan, dan ke belakang itu juga sangat cukup ya. Jadi kalau kalian agak kagok nyetirnya, apalagi malam gitu kan, agak susah ngelihatnya, ini oke banget, visibility-nya oke banget, nyetirnya gampang, setirnya ringan karena dia udah electric power steering ya, udah IPS, dan dia juga mengikuti mode berkendara yang kita pilih gitu. Kalau di sport itu setirnya dia agak lebih berat karena dia mengutamakan safety dan control. Kalau di comfort dia menggunakan konfigurasi yang lebih empuk dan juga lebih ringan untuk setir gitu. Jadi secara pas kita nyetir ini beda gitu dengan mode yang sport ya. Ini kita sekarang lagi jalan normal biasa, jalan boulevard, halus banget jalannya. Terus setirnya juga ringan banget, ini effortless banget ya guys. Kita sekarang lagi mode comfort. Kalau untuk ganti mode berkendara ada di bawah sini, sama kayak pada BMW pada umumnya. Kalau untuk EcoPro kita tinggal ke bawah di sini. Ini ada EcoPro nih guys. EcoPro ini juga bisa disetting seperti biasa. Jadi di sini ada EcoPro Limit, Climate Control, dan juga Coasting. Ini setiap settingsnya itu sangat berpengaruh dengan kondisi kendaraan yang kita sedang coba gitu. Jadi kalau kita contohnya ya, misalkan EcoPro Limit kita turunin, itu efisiensi bahan bakarnya dia lebih sedikit, lebih less efficient. Tapi dari segi kalau kita mau ngebut itu dia masih bisa di kompromi lah ibaratnya kayak gitu. Terus kalau EcoPro Climate Control ini kadang si AC-nya itu hanya blowing udara biasa. Jadi nggak menggunakan refrigerant, jadi dia nggak ada dinginnya kadang gitu. Cuma memang ini untuk digunakan untuk yang apabila kita memiliki bahan bakar yang sangat minim. Nah biasanya sih kalau kita anjurkan ini dimatikan saja karena dia tidak terlalu tidak terlalu signifikan untuk merubah konsumsi bahan bakar, tapi dia mengorbankan banyak comfort di dalam mobil ini gitu. Jadi kita sarankan untuk dimatikan saja. Untuk coasting ini dia ibaratnya kita kalau lepas gas, si mesin itu tidak engine braking. Jadi pas kita lepas gas itu dia nggak lama-lama pelan, itu nggak. Jadi dia tetap ibaratnya tetap jalan, kita nggak perlu ngijek rem, dia tetap jalan terus. Jadi nggak di brake dengan engine-nya atau dengan transmission-nya. Itu membantu banget untuk konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Jadi biasanya mobil-mobil zaman sekarang itu dia bisa diatur dari situnya tuh, si coastingnya ini. Dan kalau kita mau naikin modenya ke mode sport, ini kita balik ke comfort yang atas ya. Terus sekali lagi dipencet mode sport. Nah pas kita di mode sport, dia langsung berubah. Karakternya beda banget nih guys. Ini jadi setirnya itu dia lebih berat ya, lebih stiff, dan juga kontrolnya itu beda dengan yang EcoPro atau comfort tadi. Terus respon gasnya juga dia lebih instan. Pas kita toel sedikit ini dia langsung maju gitu. Ini dia menggunakan mesin 1500 cc twin scroll turbo. Jadi mesinnya kurang lebih
dia sharing parts dengan Mini Cooper ya, yang F56, F57 itu sama, yang 1500 cc, yang non S. Responnya nggak perlu diragukan lagi, iritnya juga nggak perlu diragukan lagi. Terus kalau kita city driving ini cukup banget, dia akselerasinya oke banget. Cuma memang kalau dari segi horsepower dia di atas kertas nggak terlalu besar ya. Di atas kertas itu dia nggak even nyampe di 160, tapi secara torsi itu tuh lumayan besar. Buat mobil seperti ini untuk city driving yang kita perlukan itu torsi, bukan horsepower, karena kita butuh efisiensi over power untuk mobil tipe seperti ini. Itu dari menu ya. Kita di sini ada beberapa opsi apabila kalian beli BMW. Di sini ada multimedia, ada radio, telepon, navigation, contacts, dan juga connected drive. Di sini juga ada vehicle information dan settings. Jadi di sini ada beberapa menu ya yang sangat berguna bagi kalian kalau kalian pakai daily ya. Contohnya misalkan kita suka nih pakai maps atau navigation, di sini kita bisa buka navigation. Ini udah dapat dari BMW-nya. Gitu. Jadi kalian tinggal input aja nama jalan, nama nomor gedungnya dan sebagainya. Itu bisa langsung input di sini. Nah, ini sekarang kita coba U-turn ya. U-turn ini kita nggak perlu ngambil ancang-ancang, dia itu pasti akan selalu dapat. Karena dia rapat banget, si radius putarnya itu dia rapat, enak buat city driving itu enak banget. Terus dari segi kalau kita misalkan nih ya guys, kita suka utak-atik nih ini kendaraan. Di sini ada vehicle information dan juga di sini ada sport display. Apa sih sport display? Nah, ini sport display ini dia menunjukkan horsepower dan torsi kendaraan pada saat kita ngegas. Jadi ini dia aktif ya. Dia naik turun tergantung kita pedal gas kita seberapa dalam gitu. Contohnya misalkan ini kita nyantai ya setir, ini kurang lebih 40 km per jam rata-rata dia menghasilkan sebesar ini powernya. Jadi ini sangat effortless, tapi mobil itu bisa melaju dengan oke gitu. Kalau kita mau geber, itu juga bisa. Kita contohnya nih, kita gas sedikit nih. Nah, pas kita towel, dia naik tuh. Torsi dan horsepower dia naik. Gitu. Jadi secara akselerasi dan juga performa mesin, si BMW X1 F48 ini juga sangat oke lah buat city driving. Gitu. Dan juga di sini di vehicle information itu kita bisa melihat semua sistem yang bekerja di dalam mobil ini. Contohnya misalkan Efficient Dynamics. Efficient Dynamics ini ibaratnya semi mild hybrid ya. Jadi apabila kita ngerem itu dia ngecas aki dari si mobil. Jadi aki kendaraan ini tuh lebih tahan lama dibandingkan kendaraan mobil yang lainnya gitu. Di sini juga ada vehicle status. Kita bisa melihat semua status dari si mobil ini. Dari ban ini, kalau BMW itu dia sudah menggunakan ban run flat tires. Jadi dia tidak mendapatkan ban serep, melainkan dia menggunakan ban yang bisa jalan apabila terkena paku atau kempes. Nah, ini masih bisa. Dan di sini dia ada sistemnya ya. Kita bisa lihat apakah sistemnya jalan dengan benar atau dia lagi harus di reset atau memang kita harus ngecek tekanan ban. Ini kelihatan semua di sini. Dia sistemnya RPA. RPA itu dia lebih sensitif dibandingkan TPMS biasa, tapi tidak bisa menunjukkan tekanan ban seperti TPMS. Itu perbedaannya. Terus di bawah sini juga kita nggak perlu dipstick ya untuk ngelihat oli. Jadi di sini udah bisa ngecek engine oil. Kita tinggal lihat aja di sini engine oil level oke. Dan kita kalau sedang diam, netral atau parking, kita bisa melihat nih oil levelnya berapa. Kita bisa measure di sini. Nah, di sini kita nggak bisa pencet karena kita lagi nyetir, kita lagi jalan. Dia harus diam, harus steady, dan RPM itu stable di situ. Dan juga salah satu yang sangat penting, ini kita bisa lihat service requirements dan juga check controls dari si mobil ini. Mobil ini tidak ada faults dari pas pertama kali datang. Jadi mobil ini siap jalan, siap pakai, dan juga kalian siap mejeng pakai ini nih guys. Gitu. Terus dia ini tipenya X-Line ya. Kalau X-Line dia velgnya beda. Terus dia grillnya juga ada chrome-nya. Dan juga ada panoramic sunroof. Nah, itu yang bikin beda. X-Line itu dia tipe tertinggi di X1 ya. Jadi di bawahnya ada lagi sport dan juga dynamic yang sekarang ini. Ini masih tipe yang full spec gitu. Dari segi interior juga beda ya. Dia menggunakan kulitnya kulit asli. Dan juga di bawah sini ada leg extender.
Bagi kalian kalau yang suka pegel nih kakinya nih, nah di sini dia bisa di-extend kakinya. Nah ini bisa ditarik guys. Nah ini bisa di-extend buat menyangga kaki. Jadi sangat enak. Dan di dalam juga ada panoramic sunroof ya. Jadi untuk ruangnya sangat lega karena ada sunroofnya ini. Itu ngebantu banget. Karena kalau yang dynamic atau sport itu dia tidak ada sunroof gitu. Terus dari segi lighting dia juga dapat interior ya. Jadi ambient lighting ini dapat dua warna, yang klasik sama yang modern. Kayunya juga kayu asli. Jadi secara penampilan interior dan eksterior juga sangat menarik gitu. Dan juga kalau kita duduk di belakang, kalau kalian lihat ini tuh lega banget buat mobil medium SUV ya. Ini legroomnya tuh sangat lega. Ini saya tingginya kurang lebih 169 cm. Jadi legroom yang tersisa di sini tuh sangat lega. Kita contohin ya. Nah ini tuh lega banget guys. Sangat lega. Ini lebih dari satu ruas tangan di sini. Dan juga untuk duduk di belakang ini rebah ya. Jadi dia nggak terlalu tegap dengan posisi postur tubuhnya, tapi ini juga enak untuk sandarannya kayak gini. Gitu. Di sini juga panoramiknya sampai belakang, jadi kalian juga enak ya ngelihatnya. Di sini lega banget. Terus di bawah juga ada AC, jadi nggak perlu takut kalau kurang dingin ya kalau kita duduk di belakang sini. Di sebelah sini juga ada armrest. Jadi kalau kalian tangannya gampang pegel, di sini juga bisa pakai armrest, dan juga di sini ada cup holder untuk minuman kiri dan kanan gitu. Untuk kegunaan sih X1 ini sangat praktikal ya. Praktikal dan juga bergaya. Jadi bagi kalian yang penasaran boleh aja langsung lihat. Apalagi bagasi belakangnya nih guys. Ini orang yang sangat penasaran ya sama bagasi belakang, karena lawannya dia ini nggak sebesar ini gitu. Jadi dari bagasi belakang dia kurang lebih seperti ini. Lega banget guys. Ini kurang lebih koper 2 bisa, dan ghost bag juga bisa kiri kanan nih 1. Di bawah sini juga ada partisi ya. Kita bisa naruh barang juga di bawah. Jadi lega. Nah, itu ada kotak P3K juga, toolkit juga ada di dalam sana. Itu. Pintunya juga sudah power back door, jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi ngejeblakin pintu kayak mobil-mobil pada umumnya ya. Dan ini kalau kalian pakai harian sangat cocok. Gitu. Kalian penasaran dengan detailnya seperti apa? Kalian bisa langsung aja ke garasi Bloko di Bursa Mobil BSD.